Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel motovlog gue. Video kali ini gue nggak akan terlalu banyak ngomong, karena tujuan utamanya sebenarnya adalah ngetes si Hero 6 Black. Jadi gue posisi baru beli Hero 6 Black sebagai upaya untuk naikin kualitas video, karena sebelumnya gue pakai Discovery itu kameranya ternyata gue baru tahu belum ada image stabilization. Ada sih istilahnya, cuma nggak stabil sih tetap gitu. Apa ya namanya, ACE atau apa gitu. Sambil ngetes Hero 6 Black, sombong amat, gue bakal terabas ke beberapa kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi. Khususnya Cikarang. Saat ini gue lagi ada di kawasan MM 2100. Dan perjalanan berakhir nanti di kawasan titik yang ada di masuknya kecamatannya Serang Baru. Thousand years later. Oke. Saat ini gue lagi ada di kawasan Egypt East Jakarta Industrial Park. Sejujurnya ini bukan kawasan yang cukup luas, tapi perusahaan-perusahaan besar banyak yang ada di sini, kayak Tempo, terus ada Epson, terus ada Haier, ya dan lain sebagainya. Dan mayoritas perusahaan di sini itu pakai bis antar jemput. Jadi sekalinya jam bubar kantor untuk yang shift malam, itu yang lewat Lipo Cikarang akan ada banyak banget bis-bis antar jemput karyawan. Ajib, ajib. Top Marco Jos. Man, buang apa tuh man? Buang puyo. Selanjutnya kita masuk ke kawasan Hyundai, atau kalau di pintu masuk itu tulisannya BIIA. Gue sengaja nggak lewat jalan besar, jalan utama, untuk menghindari keramaian. Kalau di BIIA ini perusahaannya itu salah satunya Goen yang merek Pampers dari Jepang itu. Merek Pampers, merek popok. What the fuck? Pampers saja merek ya. Merek popok dari Jepang, Goen, Air nama PT-nya. Terus di sebelah kanan ini ada LG Innotech. Jujur dari semua kawasan yang ada di Cikarang, kawasan Hyundai ini termasuk yang lumayan berpolusi udara.
Bacot. Jadi kalau lewat sini jangan heran, di jalan kalian akan mencium bau-bau limbah udara. Apakah jenis industrinya yang berpengaruh? Oke, jembatan ini adalah pemisah antara kawasan Hyundai sama Delta Silicon. Naik motor di sini harus ekstra hati-hati karena yang dihadapin itu truk sama bis ya, karena namanya juga kawasan industri kan. Delta Silicon ini sangat luas wilayahnya karena Delta Silicon sendiri itu ada banyak. Delta Silicon 1, 2, 3, dan itu nggak selalu ada di satu wilayah yang sama. Makanya karena daerahnya luas, bakal lumayan lama ada di kawasan ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe channel ini. Di like videonya kalau kalian suka, tinggalin komentar, mesti gue balas. Di share juga boleh kalau misalkan kalian dulu pernah kerja di salah satu kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi, mungkin sekarang sudah tidak lagi, entah itu kena PHK ya, apapun itu alasannya, mungkin kalian pernah kerja di sini, bisa berbagi video dengan teman-teman. Oke, sekarang masuk ke kawasan GIIC, Greenland International Industrial Center. Di GIIC ini perusahaan besarnya banyak. Contoh di kanan gue itu ada Suzuki, di sebelah kiri ada Wuling. Ini jalanan, kalau di terabas terus mentok belok kiri terus jalan terus, itu akan nemu pabriknya Mitsubishi Expander. Nah, di dekat Expander itu sekarang lagi dibangun pabriknya Hyundai. Jadi kabarnya Hyundai lagi membangun pabrik untuk produksi dan distribusi wilayah ASEAN Oseania. Jadi Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru itu akan di handle dari pabrik yang ada di kawasan GIIC sini gitu. Bayangkan di Australia aja sepak bola itu Hyundai salah satu sponsor utama, makanya namanya kan apa ya, Hyundai E-League ya. Oke, kita belok kanan aja, kita nggak sedang mengarah ke pabrik Expander, kita mengarah
ke kantor gue sebenarnya. Ini ujian banget, jalan lurus, jalan bagus dan kosong. Ngebet gas kemarin cuma mentok berani sampai 96, bisa lebih sih tapi enggak, ngapain speeding gitu kan. Ini kan motor matic buat santai-santai, Ayam goyang. buat vlogging santai gitu. Beginilah rasanya kalau kerja di kawasan industri ya. Sebelum pandemi sebenarnya nggak sesepi ini gitu, tapi memang mulai terasa sepi setelah gelombang PHK. Belasan ribu bahkan puluhan ribu teman-teman kita khususnya yang bekerja di Kabupaten Bekasi kena PHK karena pandemi mempengaruhi revenue atau pendapatan perusahaan pastinya. Semoga yang kena PHK bisa kembali dapat pekerjaan dimanapun itu, yang berkah, yang jujur, amanah. Dan semoga kalian juga mau subscribe channel ini untuk mengikuti video-video yang sudah lalu maupun video berikutnya ya. Jangan lupa like kalau kalian suka dan mendapatkan manfaat dari video ini. Silahkan komen, insya Allah pasti gue balas. Dan kita lagi menuju kawasan terakhir. Kita mulai tadi di MM 2100 yang mana itu ada di kawasan Cikarang Barat, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dan kita berakhir di kawasan ini, bro. Pembatasnya adalah tiang listrik ini. Tiang listrik, gardu listrik. Ini adalah batas antara GIIC, Greenland International Industrial Center, dengan kawasan Kitik. Bukan kitik-kitik ya. Kitik singkatan dari kawasan industri terpadu Indonesia Cina. Kelihatan ya, jadi kalau kawasan Hyundai tadi mungkin asumsi kita adalah perusahaan-perusahaan Korea. Di MM 2100 itu mayoritas perusahaan Jepang. Di Kitik ini ya seperti namanya, mayoritas perusahaan Cina, walaupun ada juga sih perusahaan-perusahaan Jepang bahkan Eropa yang buka pabrik di sini karena tanahnya, lahannya juga masih luas gitu. Jalanannya, fasilitasnya, dan di sini itu beda sama MM 2100. Polisi tidurnya nggak banyak gitu. Di MM 2100 yang gue tahu kenapa banyak polisi tidur karena kalau malam itu buat balapan liar. Kalau di sini itu nyaris nggak pernah gue ngeliat ada balapan liar gitu, walaupun gue lagi pulang malam. Yang ada biasanya di belakang di perkampungannya itu trek-trekan buat motor trail. Itu ada gitu, dan lumayan banyak waktu itu komunitasnya. Itu positif gitu ketimbang balapan liar, apalagi nggak pakai helm, motornya nggak sesuai standar. Jangan kayak begitu. Jadi gue rasa cukup ya menelusuri kawasan industri di Kabupaten Bekasi dengan GoPro Hero 6 Black. Sombong amat. What the fuck? Ngetes gambar, ngetes stabilisasi, semoga memuaskan. Gue mohon maaf melalui video ini kalau video-video gue punya kualitas audio yang katakanlah jelek gitu loh, jelek banget. Gue sendiri kecewa. Tapi apalah daya gitu. Yang penting prinsip gue adalah buat konten dulu, naik kelas pelan-pelan, investasi tools, peralatan pelan-pelan. Nantinya insya Allah juga akan dapat standar yang bagus dan nyaman buat kalian tonton, buat kalian dengar. Dan terima kasih
untuk ngikutin video ini sampai habis, mulai dari Amin 100 sampai titik sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.